Kembali lagi di channel Jan History yang membahas tentang sejarah-sejarah dan legenda di masyarakat dunia. Tetapi pertama-tama alangkah baiknya kalian memencet tombol subscribe terlebih dahulu supaya saya bisa semangat untuk menyajikan tentang konten edukasi yang lainnya. Kalau sudah, langsung saja kita bahas tentang topik utama kita. Mungkin sebagian kita pasti tahu cerita tentang monster laut, yaitu makhluk raksasa penghuni laut dalam di dalam cerita atau mitologi berbagai negara. Contohnya makhluk legendaris yang satu ini, ialah Kraken, monster laut paling mengerikan yang membuat para nelayan ketakutan. Dan yang menarik dari legenda Kraken ini adalah adanya kemungkinan kalau legenda ini berdasarkan cerita nyata. Makhluk ini sangat mengerikan karena disebut sering menyerang kapal yang lewat, dengan cara menggulungnya dengan tentakel raksasanya dan menariknya ke bawah. Konon, Kraken semonster laut ini hidup di laut dalam Norwegia, Islandia, hingga Greenland. Kata Kraken itu sendiri berasal dari kata krake, dari bahasa Skandinavia yang artinya merujuk kepada hewan yang tidak sehat atau sesuatu yang aneh. Kata ini masih digunakan di dalam bahasa Jerman modern untuk merujuk kepada hewan gurita. Begitu populernya makhluk ini, sampai-sampai ia sering disinggung di dalam film-film populer seperti Pirates of the Caribbean atau Clash of the Titan, yang mana di dalam film-film tersebut terdapat scene yang mana memperlihatkan monster Kraken itu sendiri. Mungkin kita mengira bahwasanya Kraken hanyalah sebuah bagian dari dongeng. Namun sebenarnya tidak demikian. Sebutan Kraken pertama kali muncul dalam buku Systema Nature yang ditulis oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1735. Mr. Linnaeus adalah orang yang pertama kali mengklasifikasikan makhluk hidup ke dalam golongan-golongannya. Dalam bukunya itu, ia mengklasifikasikan Kraken di dalam golongan Chelapopoda dengan nama latin Microcosmus. Jadi boleh dibilang kalau Kraken memiliki tempat di dalam sains modern. Ada juga seorang naturalis yang bernama Erik Loviksen Pontoppidan yang mana pernah menulis di dalam bukunya Natural History of Norway yang terbit di tahun 1752 kalau Kraken tidak bisa disangkal adalah monster laut terbesar yang pernah dikenal. Menurut Pontoppidan itu sendiri, Kraken memiliki ukuran sebesar pulau yang terapung dan memiliki tentakel seperti bintang laut. Ia juga menyebutkan kalau makhluk ini bisa menggulung kapal yang lewat dengan tentakelnya dan menariknya ke dasar laut. Namun, menurut Pontoppidan, bahaya terutama dari Kraken adalah pusaran air yang dahsyat ketika ia menyelam ke dasar laut. Pusaran itu bisa menenggelamkan kapal yang ada di dekatnya. Menariknya, selain menggambarkan Kraken sebagai makhluk yang berbahaya, Pontoppidan juga menulis mengenai sisi lain dari makhluk misterius ini. Ia menyebutkan kalau ikan-ikan di laut suka berada di dekat Kraken. Karena itu juga, para nelayan Norwegia yang mengetahui hal ini suka mengambil resiko untuk menangkap ikan dengan membawa kapalnya hingga berada tepat di atas Kraken. Itulah mengapa jikalau ada seorang nelayan yang pulang dengan membawa hasil tangkapan yang banyak, para penduduk desa tahu kalau para nelayan tersebut pastilah telah menangkap ikan tepat di atas Kraken. Sejak lama, makhluk ini hanya dianggap sebagai bagian dari mitologi kuno yang setara dengan sebuah dongeng. Namun ketika ada sebuah kasus, yang mana ada sebuah bangkai monster laut yang terdampar di pantai Albaik, tepatnya di Denmark pada tahun 1853, para ilmuwan mulai menyadari kalau legenda mengenai Kraken mungkin memang berdasarkan pada sesuatu yang nyata, yaitu cumi-cumi raksasa atau giant squid dan gurita raksasa atau giant octopus. Penampakan yang signifikan terjadi pada tahun 1801. Pierre Denis de Montfort yang menyelidiki subjek mengenai Kraken menemukan kalau di kapal Saint Thomas di Saint Malo, Britania, Prancis, ada sebuah lukisan yang menggambarkan seekor gurita raksasa sedang menyerang sebuah kapal dengan cara menggulungnya dengan tentakelnya. Insiden yang tergambar dalam lukisan tersebut ternyata berdasarkan pada peristiwa yang nyata. Dikisahkan kalau kapal tersebut adalah kapal Norwegia yang sedang berada di lepas pantai Angola. Ketika mendapatkan serangan yang tak terduga tersebut, para pelaut di atas kapal lalu membuat sebuah sumpah untuk Saint Thomas, yaitu jika mereka dapat terlepas dari bahaya ini, mereka akan melakukan perjalanan ziarah.
Para awak kapal kemudian mengambil kapak dan mulai melawan monster itu dengan memotong tentakel-tentakelnya. Monster itu pun pergi sebagai pemenuhan atas sumpah itu. Para awak kemudian mengunjungi kapal Saint Thomas di Britani dan menggantung lukisan itu sebagai ilustrasi atas peristiwa yang menimpa mereka. Sayangnya, peristiwa yang menimpa para pelaut itu tidak diketahui persis tahun terjadinya. Namun paling tidak penyerangan monster raksasa terhadap sebuah kapal tidak bisa dibilang sebagai mitos semata. Selain kisah lukisan di kapal Saint Thomas, Mr. Mumford juga menceritakan perjumpaan lain dengan makhluk serupa cumi-cumi atau gurita raksasa yang dialami oleh Kapten Jan Magnus dari Denmark yang bertemu dengan makhluk itu juga di lepas pantai Angola. Makhluk raksasa itu menyerang kapal mereka dan bahkan berhasil membunuh 3 awak kapalnya. Kisah lain terjadi pada tanggal 30 November 1861. Ketika sedang berlayar di Kepulauan Kanari, para awak kapal Prancis Alekton menyaksikan seekor monster laut raksasa berenang tidak jauh dari kapal. Para pelaut segera menyiapkan peluru dan mortir yang kemudian ditembakkannya ke arah monster tersebut. Monster yang ketakutan dengan segera berenang menjauh. Namun kapal Alekton segera diarahkan untuk mengejarnya. Ketika mereka berhasil mendekatinya, garbu-garbu besi segera dihujamkan ke tubuh monster itu dan jaring segera dilemparkan. Dan ketika para awak mengangkat jaring itu, tubuh monster itu patah dan hancur yang kemudian segera jatuh ke dalam air dengan menyisakan hanya sebagian dari tentakelnya. Selang beberapa lama, ketika kapal itu mendarat dan tentakel itu diperlihatkan kepada komunitas ilmuwan, mereka sepakat kalau para awak kapal mungkin telah menyaksikan seekor cumi raksasa dengan panjang sekitar 8 meter lebih. Namun yang menjadi pertanyaan selama ini, apakah monster kraken benar-benar nyata adanya atau hanya mitos belaka yang tidak pernah ada pembuktian secara logis? Tetapi jika kita teliti lebih dalam lagi, di dalam ilmu pengetahuan, lautan yang kita ketahui selama ini hanya 13% yang sudah dijelajahi. Karena besarnya lautan tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak makhluk penghuni lautan yang masih belum diketahui oleh manusia. Kita contohkan hewan yang sudah diidentifikasi keberadaannya, yaitu cumi-cumi raksasa dan gurita raksasa, yang mana hewan tersebut mempunyai persamaan dengan monster laut kraken. Kita mulai yang pertama ialah giant squid atau cumi-cumi raksasa yang berasal dari genus Archaeoteuthis yang memiliki 8 spesies dan diketahui bisa memiliki panjang hingga 13 meter bagi yang betina dan 10 meter bagi yang jantan. Ukuran ini dihitung dari sirip dari kepala hingga ujung tentakelnya. Namun ukuran cumi-cumi ini bisa jadi lebih besar daripada yang diperkirakan. Pada tahun 1880, potongan tentakel ditemukan di Selandia Baru dan diperkirakan merupakan milik dari cumi raksasa yang memiliki panjang 18 meter. Yang kedua ialah giant octopus atau gurita raksasa. Giant octopus atau gurita raksasa bisa bertumbuh hingga memiliki panjang 7 meter hingga 9 meter. Panjang ini cukup membuatnya menjadi monster yang ditakuti oleh para pelaut. Makhluk inilah yang dipercaya Mumford sebagai monster yang menyerang para pelaut Norwegia di lepas pantai Angola yang lukisannya tergantung di kapal Saint Thomas. Kita contohkan gurita Pasifik raksasa. Gurita Pasifik raksasa atau yang dikenal dengan nama Giant Pacific Octopus adalah spesies gurita terbesar di dunia yang tinggal di kedalaman Samudra Pasifik. Sampai saat ini, ukuran terbesar dari gurita Pasifik ini adalah dengan panjang 30 kaki dan berat 600 kg. Ukuran rata-rata gurita Pasifik adalah panjang 7 meter dengan berat 71 kg. Meski memiliki ukuran yang sangat besar, gurita Pasifik ini adalah jenis hewan yang pemalu. Hewan ini lebih suka bersembunyi di balik batu-batu karang dan memanfaatkan kemampuan untuk mengubah warna kulitnya agar tampak sama seperti benda-benda di sekitarnya. Well, itu tadi teori mengenai keberadaan monster laut kraken. Jika kita beranggapan kalau legenda kraken memiliki ukuran sebesar pulau, mungkin kita bisa tidak mempercayainya. Namun seperti yang saya bilang tadi, lautan yang selama ini kita ketahui hanya 13% yang sudah dijelajahi, dan tidak menutup kemungkinan kraken memang ada keberadaannya. Pada akhirnya, kalian percaya atau tidaknya tentang legenda kraken, itu tergantung pendapat kalian masing-masing. Ya, itu saja pembahasan mengenai monster laut kraken. Jika kalian suka, silakan like,
dan jangan lupa share supaya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Saya Jan, salam history.